Rasulullah ketika turun dari mimbar, Rasulullah amin 3 kali. Pada tangga yang pertama amin, tangga yang kedua amin, dan yang ketiga amin. Sehingga ini membuat para sahabat bertanya-tanya, ada apa gerangan Rasulullah mengaminkan 3 kali sementara tidak ada peristiwa, tidak ada hal-hal yang lain yang dapat dilihat orang mata. Sehingga ditanyakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang terjadi tadi ketika engkau dalam mimbar, engkau mengaminkan 3 kali? Ada apa gerangan yang terjadi? Kemudian Rasulullah menjelaskan, amin yang pertama, tadi ketika saya di mimbar datang Jibril dan berdoa. Yang pertama berdoanya begini, abaikan amalan umat Rasulullah SAW bagi para anak-anak yang masih mempunyai orang tua, tetapi ketika memasuki bulan Ramadan belum meminta maaf kepada orang tua, masih menyimpan dendam, masih menyimpan amarah. Hati-hati. Amin yang kedua apa itu? Ternyata amin yang kedua Jibril pun berdoa, abaikan amalan Ramadan dari umat Muhammad bagi para istri yang ketika masuk bulan suci Ramadan belum meminta ridho, belum meminta maaf kepada para suaminya. Dan yang ketiga, amin yang ketiga, yaitu dijelaskan oleh Rasul bahwa malaikat Jibril berdoa, abaikan amalan umat Rasulullah di bulan suci Ramadan ini, ketika masuk bulan suci Ramadan masih menyimpan dendam, masih menyimpan amarah, masih memelihara permusuhan dengan tetangga, dengan saudara, dan juga dengan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin jamaah salat Isya yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah. Puji syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan limpahan rahmah, hidayah dan inayahnya kita semua masih diberikan kekuatan lahir maupun batin, sehingga dapat melangkahkan kaki kita dari rumah menuju rumah Allah ini untuk sama-sama melakukan salah satu rangkaian ibadah kita, yaitu sholat Isya, dan insya Allah diteruskan dengan sholat tarawih. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebagaimana kita maklumi bersama bahwa banyak fadilah-fadilah, banyak keutamaan-keutamaan, banyak keistimewaan-keistimewaan yang ada di dalam bulan Ramadan ini. Sehingga salah satu sabda Rasul mengatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau anna sanah kullaha Ramadan." Kata Nabi, jika seandainya umatku ini tahu tentang apa-apa yang ada di bulan suci Ramadan, maka niscaya pasti umatku akan mengharapkan bahwa seluruh tahun ini adalah bulannya bulan suci Ramadan. Di antara fadilah bulan Ramadan adalah diangkatnya amalan-amalan menjadi dilipat gandakan segala kebaikan-kebaikan, dibukakan pintu surga dan sebagainya. Seluruh keistimewaan itu harus ada kondisi atau prasyarat yang ada di dalam kita, yaitu kebersihan hati. Hal ini sebagaimana diriwayatkan salah satu hadis Rasulullah, bahwa dalam sebuah riwayat Rasulullah ketika turun dari mimbar, Rasulullah amin 3 kali. Pada tangga yang pertama amin, tangga yang kedua amin, dan yang ketiga amin. Sehingga ini membuat para sahabat bertanya-tanya, ada apa gerangan Rasulullah mengaminkan 3 kali sementara tidak ada peristiwa, tidak ada hal-hal yang lain yang dapat dilihat orang mata. Sehingga ditanyakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah,
Apa yang terjadi tadi ketika engkau dalam mimbar, engkau mengaminkan 3 kali? Ada apa gerangan yang terjadi? Kemudian Rasulullah menjelaskan, amin yang pertama, tadi ketika saya di mimbar datang Jibril dan berdoa. Yang pertama berdoanya begini, abaikan amalan umat Rasulullah SAW bagi para anak-anak yang masih mempunyai orang tua, tetapi ketika memasuki bulan Ramadan belum meminta maaf kepada orang tua, masih menyimpan dendam, masih menyimpan amarah. Hati-hati. Amin yang kedua apa itu? Ternyata amin yang kedua Jibril pun berdoa, abaikan amalan Ramadan dari umat Muhammad bagi para istri yang ketika masuk bulan suci Ramadan belum meminta ridho, belum meminta maaf kepada para suaminya. Dan yang ketiga, amin yang ketiga, yaitu dijelaskan oleh Rasul bahwa malaikat Jibril berdoa, abaikan amalan umat Rasulullah di bulan suci Ramadan ini, ketika masuk bulan suci Ramadan masih menyimpan dendam, masih menyimpan amarah, masih memelihara permusuhan dengan tetangga, dengan saudara, dan juga dengan kawan-kawan. Itulah warning bagi kita sekalian untuk senantiasa menjaga hati kita agar bersih dari segala rasa dendam, dari segala rasa dengki, dari segala rasa iri. Karena inilah kunci diterimanya sebuah amalan, apalagi khususnya di bulan suci Ramadan. Yang kedua, di samping menjaga hati adalah menjaga anggota tubuh kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Salah satu warning juga disebutkan oleh Rasul, khamsatun tuhbitu shaum, kata Nabi. Ada 5 perkara yang akan menghancurkan pahala ibadah puasa. Yang pertama adalah al-kizbu, yaitu berkata bohong. Yang kedua adalah al-ghibah, menggunjing, membicarakan kejelekan orang lain. Yang ketiga an-namimah, yaitu mengadu domba. Yang keempat adalah wal yaminul ghamus, sumpah palsu. Dan yang kelima wan nadru bisyahwah, yaitu melihat sesuatu dengan hasrat hawa nafsu yang sangat berlebihan. Itulah hadirin hadirat rahimakumullah, 2 perkara yang penting yang itu menjadi kunci diterimanya amalan-amalan di bulan suci Ramadan yang agung ini. Yaitu yang pertama, menjaga hati kita. Dengan hati kita bersih, dengan hati kita lepas dari segala iri, dengki, dendam, sombong, maka akan mudah diarahkan untuk mencari ridho Allah. Maka akan mudah diarahkan untuk mencari ridho Allah, untuk mencari rahmat Allah, untuk mencari maghfirah Allah, karena hati kita sudah bersih. Kemudian yang kedua tadi, menjaga anggota tubuh kita dari hal-hal yang dilarang, sehingga kita akan menjadi bersih dari segala kotoran-kotoran yang akan merusak ibadah puasa dan juga ibadah-ibadah lain di bulan suci Ramadan ini. Hadirin hadirat rahimakumullah, demikian kultum yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kesimpulannya bahwa untuk diterimanya sebuah amalan yang besar di bulan suci Ramadan ini, hendaklah satu, menjaga hati kita harus senantiasa bersih. Bersih dari segi amarah, bersih dari segi iri, bersih dari segi dengki, bersih dari segi kesombongan. Dan yang kedua adalah menjaga anggota tubuh kita, penglihatan kita, pendengaran kita, terutama lisan kita, dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat saya tutup dengan salah satu ayat yang berbunyi, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kata Allah, nanti di akhirat menghadap Allah tidak ada gunanya harta kita, tidak ada gunanya anak dan keturunan kita, tidak ada gunanya backing kita dan lain sebagainya. Tetapi yang selamat ataupun yang juga akan nantinya di akhirat menghadap Allah itu dengan selamat, yaitu biqalbin salim, yaitu dengan syarat membawa hati yang bersih, membawa hati yang selamat, membawa hati yang ikhlas dari segala
yang mengkotori hati, syirik, iri, dengki, segala permusuhan dan lain sebagainya. Demikian hadirin hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat khususnya untuk diri saya sendiri dan umumnya Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan kita semua amalan-amalan kita khususnya di bulan suci Ramadan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.